Namaku Yuni. Aku kerja di warung kelontong kecil di desa. Hidupku sederhana, gak banyak mimpi besar. Yang penting cukup buat makan dan bantu orang tua. Tapi semua itu mulai berubah sejak aku kenal Junot. Junot, lelaki berwajah teduh. Senyumnya manis, mulutnya manis, sikapnya manis. Tapi di balik itu semua, dia busuk. Busuk banget. Tapi siapa yang tahu di awal kan? Awalnya dia cuma pelanggan, sering beli rokok, kadang ngutang, tapi lama-lama jadi akrab, sering bantuin angkat karung beras, angkat galon, pura-pura perhatian. Dan aku percaya, teman-temanku udah kasih kode, katanya Junot itu bukan lelaki baik-baik. Tapi aku tutup kuping, soalnya Junot bisa bikin aku ketawa, bisa bikin aku ngerasa istimewa. Dan itu cukup buat aku lupa logika. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku nggak jatuh cinta, aku cuman dibutakan sama lelaki yang ternyata cuman tahu cara ambil, tanpa pernah mikir buat ngasih balik. Juno tahu caranya bikin perempuan merasa dibutuhkan, tapi bukan karena dia mau berbagi hidup. Dia cuman butuh tempat tinggal, makan gratis, dan seseorang buat dimanfaatkan. Awal-awal kami dekat, Junot sering bilang dia punya cita-cita bikin usaha bengkel. Katanya dia suka otak-atik motor. Tapi setiap kali aku tanya kapan mulai, jawabannya selalu besok. Besok kalau ada modal, katanya. Dan bodohnya, aku percaya. Aku pinjam uang ke kakakku, aku kasih semua ke Junot, tanpa syarat. Karena aku pikir cinta tuh saling mendukung. Tapi bukannya bikin bengkel, Junot malah makin betah tidur di rumahku. Bangun siang, sarapan, nonton TV, merokok, lalu ngilang entah kemana sampai malam. Pulang-pulang bawa aroma parfum cewek yang bukan punyaku. Kadang dia bilang abis bantu temen, kadang bilang lagi cari barang bekas buat jualan. Tapi anehnya, uang hasil jualan itu gak pernah kelihatan. Aku mulai curiga, tapi aku juga takut kehilangan. Karena di saat-saat tertentu, Junot bisa sangat manis. Dia bisa peluk aku, bilang makasih udah percaya sama dia. Dia tahu kapan harus lemah, dan aku selalu luluh. Kadang-kadang aku mikir, mungkin semua ini cuma masa sulit. Mungkin Junot cuma lagi butuh waktu. Tapi ternyata dia gak butuh waktu. Dia cuma butuh tempat tinggal. Waktu itu aku belum sadar bahwa aku bukan pacarnya, aku cuma korban barunya. Awalnya cuma perasaan, tapi makin lama semua jadi jelas. Junot berubah, atau lebih tepatnya topengnya mulai jatuh satu persatu. Dia mulai pulang makin malam, kadang gak pulang sama sekali. Alasannya macem-macem. Temen sakit lah, bantu saudaranya lah, tidur di rumah temen bengkel lah. Tapi buktinya gak ada. Waktu aku tanya baik-baik, dia malah marah. Suaranya naik, matanya tajam. Kamu tuh gak percaya sama aku ya, katanya. Dan seperti biasa, dia pergi. Dan aku diam, menyesal nanya. Tapi malam itu aku nekat buka HP-nya waktu dia tidur. Dan di situ dunia aku runtuh. Chatnya penuh, nama-nama cewek, chat gombal, janji manis, bahkan foto-foto. Aku gemetar. Tapi yang paling bikin sesak itu bukan karena Junot selingkuh. Tapi karena ternyata aku bukan satu-satunya yang dia manfaatin. Aku cuma satu dari sekian banyak. Ada satu chat yang bikin aku muak. Seorang perempuan ngirim screenshot transfer ke Junot. Katanya buat bantu usaha Junot juga. Jadi uang yang aku kasih ternyata bukan satu-satunya. Dari situ aku mulai buka mata. Junot bukan lelaki yang sedang berjuang. Dia pembohong, pemalas, dan yang paling parah,
Dia merasa semua itu wajar. Tapi aku nggak langsung marah. Aku juga nggak langsung usir dia. Karena hari itu aku mulai merancang sesuatu. Pelan-pelan, diam-diam. Karena lelaki macam Junot gak cukup cuma diputusin. Dia harus dikasih pelajaran yang gak akan dia lupakan seumur hidup. Kau tahu apa yang lebih menyakitkan dari dikhianati? Menyadari bahwa selama ini aku cuma jadi alat, seperti boneka yang disayang kalau butuh, lalu dibuang kalau bosan. Tapi aku gak marah, gak teriak, gak nangis lagi. Karena mulai hari itu aku berhenti jadi korban. Dan diam-diam aku mulai jadi hantu buat Junot. Aku simpan semua bukti, chat, foto, voice note. Aku cari akun-akun perempuan lain yang pernah dia dekati. Satu persatu, aku hubungi mereka. Dan ternyata mereka semua juga korban. Kita bikin grup, kita tukar cerita, kita tertawa dalam sakit yang sama. Tapi yang paling penting, kita sepakat satu hal. Junot harus hancur. Tapi bukan dengan tangan kasar, melainkan dengan kenyataan. Perlahan, semua cewek yang biasa kasih dia uang, berhenti ngirim. Semua pintu yang biasa dia ketuk, tertutup. Nama dia mulai muncul di status WA orang-orang. Lelaki pemalas, penipu cinta, tukang manfaatin. Aku sebar kisahnya secara anonim di media sosial lokal. Dalam waktu 3 hari, cerita itu viral. Warga mulai berbisik, orang tuanya mulai malu, teman-temannya mulai menjauh. Junot panik, dia mulai curiga sama aku. Tapi aku tetap tenang, masih nyediain makanan, masih nyapa kayak biasa. Karena buat lelaki macam dia, rasa bersalah itu gak cukup. Dia harus ngerasain ditelan sepi. Dan malam itu, dia pulang dengan wajah pucat. Motor kesayangannya hilang. Temennya yang biasa bantu kabur dari masalah, blokir semua kontak. Dan perempuan terakhir yang dia ajak nikah, ternyata saudara jauhku sendiri. Lucu ya, dunia itu kecil, tapi karma lebih sempit lagi. Semua orang yang dulu digenggam Junot satu persatu pergi. Bukan karena dibuka, tapi karena mereka sadar mereka cuma digenggam saat dibutuhkan. Uang kiriman berhenti, rumah ditutup, motor dijual temannya sendiri. Tak ada lagi yang bisa dia andalkan. Dia coba pulang ke keluarganya, tapi pintu ditutup. Ibunya cuma bilang, "Kami gak bisa terus menanggung aibmu, Not." Sekarang dia duduk sendiri di pos ronda, merokok pakai puntung bekas, numpang makan di masjid. Tapi rasa paling lapar bukan dari perut, tapi dari hati yang haus perhatian yang dulu dia buang. Mereka bilang aku jahat, tapi apa salahnya jadi jahat buat orang yang gak pernah tahu diri? Junot pikir semua ini kebetulan, tapi kenyataannya semuanya sudah kuatur. Setiap detail, setiap langkah, setiap perempuan yang dulu dia sakiti, aku kumpulkan jadi satu kekuatan. Aku mainkan benang-benang kecil yang akhirnya membungkus tubuhnya sendiri. Dia pikir dia cerdas, tapi dia nggak sadar. Selama ini aku yang pegang papan catur. Dan dia cuma pion yang jalan sesuai gerakan tanganku. Sampai akhirnya semua orang pergi. Uang habis, rumah keluarga ditutup rapat, dan Junot sendiri. Aku pergi tanpa kata perpisahan. Karena balas dendam paling menyakitkan
adalah saat orang yang menyakitimu sadar dia nggak punya siapa-siapa lagi. Sekarang, Junot cuma jadi bayangan dirinya sendiri. Rambut berantakan, mata sayu, jalan tertatih, seperti orang yang tersesat di hidupnya sendiri. Aku nggak pernah kembali, tapi kabar tentang dia selalu sampai ke telingaku. Dan setiap kali aku dengar namanya, aku cuma tersenyum pelan. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya dia tahu rasanya jadi orang yang tak dianggap apa-apa.